warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini Ustazah akan mereview materi matematika untuk kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian boleh membuka file PDF yang telah di-share oleh wali kelas. Nah, langsung aja ya. Materi pertama, yaitu Pitagoras. Ingat, teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku yang di pojoknya ada tanda perseginya, ya. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku terdapat satu sisi yang paling panjang. Di sini sisi C adalah sisi yang paling panjang. Nah, bagaimana cara mencari ketiga sisi dari segitiga siku-siku? Nah, untuk mencari sisi yang paling terpanjang, kalian silakan menjumlahkan dua sisi yang lainnya. Jika mencari sisi yang tidak terpanjang, kalian harus mengurangkan sisi yang panjang dengan sisi yang pendek. Ingat, semuanya harus dikuadratkan ya. Lalu setelah itu baru diakar. Dalam teorema Pitagoras, kita juga bisa mencari triple Pitagoras, yakni angka-angka yang membentuk triple Pitagoras. Ada tabelnya sendiri. Nah, tabel itu bisa kalian pakai pada saat kalian mengerjakan soal triple Pitagoras. Misalkan, jika ada suatu segitiga siku-siku dengan panjang 6 dan 8, kalian disuruh mencari panjang sisi yang lainnya, maka silakan lihat tabel triple Pitagoras. Ada angka 6, angka 8, maka yang satunya adalah angka 10. Oke, gimana? Mudah kan? Oke. Lanjut. Bab yang kedua adalah lingkaran atau circle. Oke. Untuk pertama ini, Ustazah jelaskan dulu bagian-bagian lingkaran ya. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian yang kedua ada jari-jari, yaitu panjang garis dari titik tengah menuju ke lingkaran. Ada juga diameter, yaitu 2 kalinya jari-jari. Ada juga juring. Ingat, juring itu bentuknya seperti potongan pizza. Ada juga busur dan tali busur. Apa perbedaannya? Untuk panjang busur adalah garis yang melengkung, untuk tali busur adalah garis yang lurus. Oke. Selanjutnya ada juga apotema. Apotema adalah garis lurus yang di pojokannya ada tanda siku-sikunya. Dan yang terakhir adalah tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang terbentuk dari lingkaran, seperti potongan biskuit. Kita lanjut ke rumus-rumus untuk lingkaran. Yang pertama ada luas dan ada keliling. Nah, untuk luas dan keliling ini jangan sampai tertukar ya rumusnya. Untuk luas lingkaran, rumusnya kita pakai pi r kuadrat. Untuk keliling lingkaran, kita pakai 2 pi r. Kalau luas lingkaran, 2-nya berada di belakang, menjadi kuadrat. Kalau keliling lingkaran, 2-nya ada di depan. Oke. Lanjut untuk ke rumus luas juring. Untuk luas juring dan panjang busur, kita harus tentukan dulu besar sudut yang dibentuk oleh juring dan panjang busur tersebut. Nah, dimisalkan dengan alfa. Jadi rumusnya untuk luas juring, alfa per 360 dikali luas lingkaran. Kenapa luas lingkaran? Karena juring itu bagian dari lingkaran. Yang kedua ada panjang busur. Rumusnya hampir sama. Di sini alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena busur itu berhubungan sama keliling lingkaran. Selain rumus-rumus tadi, kita juga bisa memakai perbandingan rumus yang ada 3. Bisa pakai luas juring 1 per luas juring 2 sama dengan alfa 1 per alfa 2 sama dengan panjang busur 1 per panjang busur 2. Dari ketiga perbandingan ini kita hanya perlu memakai 2 saja. Bisa luas juring dengan besar sudut, bisa besar sudut dengan panjang busur, atau luas juring dengan panjang busur. Oke, untuk selanjutnya kita belajar tentang sudut dalam lingkaran. Ada beberapa macam sudut di lingkaran. Yang pertama, jika sudut keliling menghadap ke diameter. Sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya adalah 90 derajat.
Yang kedua, ada sudut pusat dan ada sudut keliling. Mereka berdua berhubungan jika mereka berdua menghadap ke busur yang sama. Ingat, jika menghadap ke busur yang sama. Untuk mencarinya, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Untuk sudut pusat, 2 kali sudut keliling. Untuk hubungan yang terakhir, yaitu sudut keliling yang menghadap busur ke sama. Jika ada beberapa sudut keliling yang menghadap busur ke sama, sudah pasti besar mereka adalah sama. Untuk selanjutnya, kita belajar tentang garis singgung persekutuan lingkaran. Ada 2 macam di sini. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Bagaimana gambarnya? Kalian bisa melihat rangkuman PDF. Untuk garis singgung persekutuan luar, garisnya bisa dari atas lingkaran menuju ke atas lingkaran atau dari bawah lingkaran menuju ke bawah lingkaran. Tapi kalau garis singgung persekutuan dalam, dari atas lingkaran menuju ke bawah lingkaran atau dari bawah lingkaran menuju ke atas lingkaran. Itu perbedaannya. Untuk rumusnya pun ada sedikit perbedaan. Kalau mencari panjang busur persekutuan Untuk mencari panjang garis singgung persekutuan, rumusnya pun ada sedikit perbedaan. Untuk persekutuan luar, ingat jari-jarinya harus dikurangi terlebih dahulu. Tapi untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya harus ditambah. Oke, the last one. Materi yang terakhir yaitu statistika. Sudah familiar tentunya dengan materi statistika. Ini adalah materi yang paling mudah. Di statistika kelas 8 yang kita pelajari adalah ukuran pemusatan. Terdiri dari 3. Yang pertama, mean, median, dan modus. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, mean atau rata-rata. Jika kalian mendapat sebuah data dan kalian disuruh untuk mencari rata-ratanya, gimana caranya? Mudah sekali. Silakan jumlahkan semua data itu, lalu silakan bagi dengan banyaknya data. Oke? Yang kedua, yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Ingat, yang paling sering muncul, bukan yang terbesar. Oke? Yang terakhir adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah dari data yang kalian dapatkan. Ingat, sebelum mencari nilai median, kalian harus mengurutkan data tersebut. Mengurutkan dari data terkecil menuju ke data terbesar. Nah, setelah diurutkan, baru kalian bisa mencari mediannya. Jika kalian menemukan mediannya itu satu angka, misalkan 8, maka itu adalah mediannya. Namun, jika kalian menemukan mediannya 2 angka dan angkanya sama, 8 dan 8, maka mediannya tetap 8. Nah, untuk kasus yang ketiga, misalkan kalian menemukan mediannya adalah angka 7 dan 8, maka yang harus kalian lakukan adalah silakan menjumlahkan data tersebut, lalu dibagi 2. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5. Begitu ya, semoga dimengerti. Oke, demikian video review materi untuk kelas 8 kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.